Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ngaji kitab Sulamun Najat, membahas tentang pembagian rukun sholat. Rukun sholat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama qalbiyun, yang kedua qauliyah, yang ketiga fi'liyah. Apa saja itu? Kita bahas di kitab Sulamul Munajat. Di kitab saya halaman 21 dijelaskan seperti ini. Wa arkanus sholati salah satu aksamin. Rukun sholat itu dibagi menjadi 3. Yang al-awalu qalbiyun. Yang pertama adalah bangsa hati. Wa huwa niyatu faqat. Hanya niat saja yang termasuk pekerjaan yang harus dikerjakan dalam hati. Jadi niat itu tidak wajib untuk dilafadzkan. Seperti usolli fardhul maghribi itu hukumnya sunnah. Kita melafadzkan atau menyuarakan. Yang wajibnya itu dalam hati, niatnya. Kapan itu niat dikerjakan? Wasartuha antakuna ma'a takbiratil ikhram. Wa antakuna fil qiyami. Syarat membaca niat itu ketika takbiratul ikhram, ketika Allahu Akbar, kita melafadzkan lisannya mengucapkan Allahu Akbar, dalam hatinya kita niat sholat yang kita kerjakan. Jadi misalkan maghrib, begitu kita Allahu Akbar, dalam hati niat saya niat sholat maghrib 3 rakaat jadi makmum, misalkan seperti itu. Itu ketika sudah berdiri tegak. Bagi orang yang mampu berdiri, bagi yang tidak mampu berdiri ya sambil duduk ataupun sebagainya, terserah dengan kemampuan masing-masing. Itu yang pertama, ya adalah niat itu bangsa hati. Yang kedua rukun qauliyah. Qauliyah itu adalah sesuatu yang harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan, sholatnya batal. Minimal didengar oleh telinga sendiri. Rukun qauliyah itu ada 5. Di sini asani al-qauliyah. Yang kedua rukun qauliyah wa hiya khamsatun. Ada 5 bagian. Apa saja itu? Takbiratul ikhrami. Yang pertama takbiratul ikhram. Yang kedua wa qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Yang ketiga wa tasyahudi, dan tasyahud atau tahiyat. Yang keempat wassalatu ala nabi, dan sholawat kepada Nabi. Yang kelima wassalamu akhir, dan salam terakhir. Berarti rukun yang kedua itu adalah rukun qauliyah. Itu yang pertama takbiratul ikhram. Berarti Allahu Akbar yang pertama itu takbiratul ikhram, wajib didengar oleh telinga sendiri. Yang kedua membaca Fatihah, itu minimal didengar oleh telinga sendiri. Yang ketiga tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah dan sebagainya, itu harus didengar oleh telinga sendiri. Yang keempat membaca sholawat ketika sedang tahiyat. Yang kelima salam yang terakhir, itu minimal didengar oleh telinga sendiri. Nah, syaratnya di sini dijelaskan wasartu hadhil khamsah ayyasma'a nafsahu. Syarat yang kelima ini, yang rukun qauliyah itu harus didengar oleh telinga sendiri. Tidak harus didengar oleh orang lain. Misalkan kita jadi makmum, tidak harus orang di samping kita itu mendengar. Karena bisa jadi mengganggu. Nah, tapi harus didengar oleh telinga sendiri. Idza lam yakun asamun. Kalau memang dia tidak tuli. Kecuali memang dia punya penyakit tuli. Nah, itu beda lagi. Bagi orang yang normal, ketika membaca yang 5 itu, yang takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat di tasyahud, dan salam wajib didengar oleh telinga sendiri. Nah, yang ketiga rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah itu adalah semua gerakan yang kita kerjakan, yaitu dimulai dari berdiri, ruku, sujud, dan sebagainya sampai terakhir, itu namanya fi'liyah. Jadi perlu diketahui rukun sholat itu ada 3, qalbiyun atau yang dikerjakan dalam hati yaitu niat. Yang kedua qauliyah, harus diucapkan, yaitu ada 5 tadi. Ada
takbiratul ihram, membaca Fatihah, tasyahud atau tahiyatul, terus membaca sholawat di dalam tahiyat, yang kelima membaca salam yang terakhir. Itu wajib didengar minimal oleh telinga sendiri. Nah, yang ketiga adalah fi'liyah, yaitu yang dikerjakan oleh anggota badan. Wallahu a'lam bishawab.